Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ali dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk pelajaran berikutnya? Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan bahasa dari teks deskripsi, juga bagaimana cara menulis teks deskripsi. Yuk simak video berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Menyajikan data, gagasan, kesan ke dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, yang pertama, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Apa saja sih strukturnya dan bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi? Ya, simak. Struktur teks deskripsi terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah identifikasi atau gambaran secara umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Biasanya ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasinya, sejarah lahirnya, mana nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi identifikasi itu biasanya ada di paragraf awal, berisi tentang nama objek. Misalnya kalian kemarin sudah mencoba membuat teks deskripsi tentang sekolah. Namanya apa? SMP Negeri 1 Gede misalnya. Itu kan nama objek. Lokasinya di mana? Nah, lokasinya ada di Bandung itu. Sejarah lahirnya sudah dijelaskan kemarin juga. Mana nama dan pernyataan umum tentang objek. Pernyataan umum ini informasi-informasi umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang perincian bagian objek, tapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah ini, perinciannya dapat berisi yang pertama ya, perinciannya dapat berisi apa yang dilihat. Bagian-bagian, warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Jadi sesuatu yang dilihat. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Jadi yang pertama itu melihat, yang kedua itu mendengar suara apa saja, seperti suara-suara penulis membandingkannya dengan apa. Yang ketiga, perincian juga berisi apa yang dirasakan penulis dengan cara mengamati. Jadi deskripsi bagian, ingat yang pertama perinciannya berisi apa yang dilihat, yang kedua berisi apa yang didengar, yang ketiga berisi apa yang dirasakan oleh si penulis. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Simpulan teks deskripsi mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan pada teks tersebut. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Bapak yakin kalian sudah pernah mempelajarinya dulu di SD atau MI tentang simpulan. Nah, ini contoh dari yang tadi pertama adalah identifikasi. Rumah tongkonan. Ingat tadi apa? Identifikasi. Identifikasi itu berisi tentang nama, lokasi, gambaran umum secara gambaran secara umum tentang objek. Contoh di sini adalah tongkonan. Berarti tongkonan ini adalah nama. Adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Ini tadi asal muasalnya. Berisi tentang asal muasal. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang.
Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Nah, ini ciri khasnya ya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Sejarah ya. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Ini lokasi. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Ada nama, lokasi, sejarah, dan gambaran umum. Ini identifikasi. Ingat yang pertama identifikasi. Berikutnya deskripsi bagian. Merinci apa saja yang tadi sudah disebutkan di tongkonan ya. Merinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Nih teksnya untuk deskripsi bagian. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bahan kayu ya, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsaan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan jumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Berikutnya penutup simpulan ya. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Simpulan dari teks identifikasi dan deskripsi bagian. Itu adalah contohnya. Nah, ini jenis-jenis pengembangan dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi tersebut dikembangkan berdasarkan, nah ini berdasarkannya ini ada beberapa jenis, ada 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya tadi contohnya adalah tongkonan, dideskripsikan dari ruangnya ada apa saja, misalnya pintu masuknya, ada bagian tengah, bagian belakang itu misalnya seperti dapur. Ruang-ruang dari objek. Kalau kalian memerinci rumah kalian, di depan misalnya ada ruang tamu, terus ada kamar, ruang makan, musola misalnya. Itu deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berikutnya, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, ini bagiannya. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, misalnya pantai. Bagian-bagian pantai itu apa saja yang kalian tahu? Ya, misalnya adalah bibir pantai, pantainya ya. Bibir pantai, terus ada ombak, ada pasir, dan pemandangan tumbuhan dan hewan-hewan pantai seperti ikan, terumbu karang ya. Itu bagian objek dari sebuah pantai. Jadi dalam sebuah pantai ada apa saja? Seperti itu bagian-bagian objek. Yang kedua ya, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, ini berarti ini sedang berlangsung sesuatu proses. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, dan penutup. Nah, ini biasanya ada dalam suatu pementasan. Puncak adegan mulai meluruh dan penutup.
Jadi kalau ada pementasan seni atau budaya, itu biasanya kan suatu proses berlangsung dari awal pementasan, puncak, mulai meluruh dan menutup akhir ya. Jadi itu berdasarkan sesuatu yang berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Jadi nanti yang difokuskan adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat merah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Berarti ini fokusnya ke perpustakaan ruang baca. Nah, yang kedua tadi itu struktur, yang sekarang adalah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah kalimat perincian. Sudah Bapak jelaskan di bab pertama, pertemuan pertama, yaitu kalimat perincian. Kalimat yang isinya tentang detail atau penjabaran suatu objek yang dimaksud. Kalimat perincian biasanya menceritakan lebih dalam mengenai baik itu maksud, asal-usul, manfaat, contoh-contoh, proses, data diri seseorang, dan lain-lain. Contohnya yang kemarin ya, ini masih pelajaran pertemuan yang pertama ya. Ibuku orang yang baik, kalimatnya. Nah, perinciannya untuk menjelaskan bahwa ibuku orang yang baik, orang yang sangat baik ini adalah dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi memerinci ibuku yang sangat baik. Sifatnya yang sangat baik itu apa saja? Nah, ini ada di sini ya. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ingat, panca indera. Indera kalian. Tadi sudah ada 3. Seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Ya, masih ingat kan? Pantai panjang dengan pasir putih. Seolah-olah kita melihat pantai. Seolah mendengar dari pantai apa? Debur ombak. Kita mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Merasakan. Kita bisa merasakan udara. Udara sangat terasa segar. Itu menggunakan cerapan panca indera. Melihat, mendengar, merasakan. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa teks deskripsi. Yang ketiga adalah penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Nah, ini rumusnya ya. Penulisan kata berawalan men. Ingat, ada awalan men. Ini berarti berada di awal kata. Yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Ingat. KPTS. Nah, fonem KPTS, lulu, maksudnya lulu ini bergabung ya, dihilangkan. Jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf KPTS. Nah ini, awalan men bertemu dengan KPTS akan lulu. Contohnya, kata dasarnya adalah pengaruh. Ingat ya, KPTS. Awalnya P. Nah ini, KP. Ini yang P. Pengaruh. Katanya pengaruh awalan men. Jadinya bukan menjadi mempengaruh. Tapi dihilangkan P-nya. Itu dimaksud dengan lulu. Jadi, memengaruhi. Ini yang dimaksud dengan lulu. P-nya dihilangkan. Berikutnya, masih KPTS lagi, P ya, pesona. Mendapat awalan men. Jadinya memesona. Ingat, P-nya hilang. Ini namanya lulu. Berikutnya, kata dasarnya karantina. Ingat, KPTS masih ini karantina, K ya. Karantina mendapat awalan men. Jadinya mengarantina, K-nya hilang. Ini yang dimaksud dengan lulu. Ya. Dihilangkan huruf KPTS-nya disesuaikan dengan awalan men. Yang berikutnya, fonem KPTS tidak lulu. Nah, ini kebalikannya.
tidak luluh jika setelah awalan men tadi diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan. Masih ingat konsonan? Ya, lawan dari huruf vokal. Apa saja huruf vokal? Ya, lawan dari A, I, U, E, O. Jadi selain huruf A, I, U, E, O, kalau kalian perhatikan contoh awal ya ini, setelah huruf KPTS diikuti oleh huruf vokal. PE. Nah, ini E huruf vokal. Pesona E juga. Karantina A. Ini A ini huruf vokal. Nah, KPTS kalau diikuti oleh konsonan lawan dari vokal tadi ya, bukan lawan sebenarnya. Konsonan saja, konsonan. Berarti selain A, I, U, E, O, nah, dia tidak luluh. Tidak luluh artinya apa? Fonem KPTS-nya tetap digunakan. Jadi, ini misalnya, misal ya, ini kata dasarnya prakarsa. Kenapa tidak luluh? Karena setelah P, fonem P, itu diikuti oleh konsonan, yaitu R. Ini R. Memprakarsai. Ya, P, R, A, K, A. R, S, A. Prakarsa. Berarti kata dasarnya fonem ini diikuti oleh konsonan. Yang berikutnya, nih, yang kedua, KR. Diikuti oleh konsonan, tidak diikuti oleh huruf vokal. Mendapat awalan men menjadi mengkriminal. Nah, ini dapat imbuhan kan ya. Mengkriminalkan. Jadi ini tetap ada, K-nya tetap ada, tidak diluluhkan. Mengklasifikasi KL. Huruf fonem K diikuti oleh konsonan. Ingat konsonan itu selain huruf vokal. Nah, yang ketiga, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Nah, ini mendapat imbuhan. Kata dasarnya adalah sini T, taruh. Mendapat imbuhan per. Ditambah lagi awalan, jadi double ini ya. Per ini adalah awalan. Imbuhan ya. Ya. Jadi ada dua. Mempertaruhkan. Kata dasarnya adalah taruh. KPTS ingat ya, KPTS taruh. Ada ini, ada imbuhan, ada awalan. Jadi double, ada dua. Kata dasarnya ada di sini. Nah, ini tetap tidak luluh. Tidak dihilangkan T-nya. Seperti ini, kata dasarnya luas. Mendapat imbuhan, memperluas P. Ingat, kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. P, per, ya. Imbuhan per. Jadi kalau ada imbuhan lagi yang fonemnya KPTS sama, itu tidak luluh. Berarti ada dua ya. Men dan imbuhan yang diawali KPTS. Oke, menelah penggunaan bahasa teks deskripsi, berikutnya adalah penggunaan sinonim. Bapak yakin kalian sudah paham apa itu sinonim? Ya, sinonim adalah persamaan kata. Berikutnya, penggunaan kata depan. Nah, ini preposisi. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Nih, kata depan yang digunakan adalah di, dari, pada, ke. Berikutnya penggunaan kata khusus.
sudah Bapak jelaskan. Pertemuan pertama, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Ingat, kata umum hipernim, kata khusus hiponim ya. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Kata khusus merupakan sinonim kata umum tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Misalnya, keren dan dahsyat sinonim kata menarik tetapi ragam tidak formal. Contohnya masih ingat? Kalau seumpamanya kata umumnya itu adalah warna, maka kata khususnya apa? Ya, kita menjabarkan warna yang lebih luas. Misalnya Mijiku Hibiniu, merah, kuning, hijau. Nah, itu adalah kata umum. Kata khususnya diperiki. Berikutnya penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, ini tadi kata depan di kan ada 4 ya yang disebutkan. Nah, ini cuman di tapi diikuti oleh huruf kapital. Misalnya di Lombok, di Toraja. Nah, ini kata depan di dan huruf kapital ini menunjukkan 2 ya. Satu, pertama menunjukkan tempat, yang kedua itu menunjukkan arah. Di Lombok, huruf kapitalnya ada di Lombok. Kenapa Lomboknya harus menggunakan huruf kapital di awal? Karena menunjukkan letak geografis. Lombok ini nama tempat. Lombok, Toraja. Di Lombok, di Toraja. Ini menunjukkan tempat. Kalau menunjukkan arah, seperti ini. Di bagian barat rumah Tangkonan. Ingat, ini huruf kapital karena menunjukkan nama tempat. Benda ya. Oke, berikutnya mendaftar kalimat bermajas. Nah, ini majas. Teks deskripsi menggunakan teks majas. Menggunakan majas. Kalimat bermajas. Penggunaan majas asosiasi menggunakan kata seperti. Pantai itu membentang seperti sejadah panjang. Nah, ini majas asosiasi menggunakan kata seperti. Contohnya ini ya. Berikutnya penggunaan majas personifikasi. Jadi memberi sifat manusia kepada benda. Bendanya itu seolah-olah manusia, memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, angin itu mengelus wajahku. Memberi sifat manusia kepada angin, ya, mengelus wajahku. Matahari pagi menatapku dengan lembut. Seolah-olah menatap. Matahari pagi, seolah-olah memberi sifat manusia. Matahari pagi menatapku dengan lembut. Ditatap, dilihat. Nah, ini yang terakhir penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Kata yang bervariasi berarti kosakatanya banyak ya. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Nah, ini persamaan kata, hampir sama dengan tadi. Indah, elok, permai, molek, ini kan sama sebenarnya. Nah, ini variasinya bisa kalian carikan dari sinonim. Kalimatnya ya, ini pantai indah nan permai. Nah, sekarang berikutnya sebab yang keempat, yaitu menulis teks deskripsi. Nah, ini ada langkah-langkah untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judul. Jadi kalian harus memikirkan suatu subjek. Misalnya akan mendeskripsikan apa? Misalnya mendeskripsikan hewan peliharaan. Oh, berarti nanti kira-kira judulnya apa? Misalnya kucingku yang lucu. Misalnya ya. Yang berikutnya membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan.
Seperti kemarin, tugas yang kemarin kalian membuat kerangka apa saja yang dideskripsikan. Yang ketiga, mencari data dari subjek yang ditulis. Nah, ini cara mencari datanya itu kalian bisa mengamati, kalian bisa mencari tahu, bertanya, ataupun googling ya. Yang di googling itu yang di googling itu subjeknya ya, bukan tulisannya, bukan teks deskripsi secara utuhnya. Jadi kalian tidak nyontek, tapi kalian mencari data saja tentang suatu objek. Misalnya kucing tadi, kebiasaannya bagaimana, terus ciri-cirinya bagaimana, itu bisa. Berikutnya menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, deskripsi, dan penutup. Ini yang tadi sudah dibahas. Identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Berikutnya memperinci objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Ingat, merangsang panca indera itu adalah sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Hari ini kita telah mempelajari yang pertama adalah struktur dan bahasa dari teks deskripsi. Dan yang terakhir adalah kalian belajar tentang menulis teks deskripsi. Sekarang tugas kalian adalah, nih, mudah ini ya. Deskripsikan lingkungan tempat tinggalmu. Ingat nih, tempat tinggal. Deskripsi yang kamu buat harus berisi tentang ruang, ukuran, lokasi, dan suasana. Ingat, ruang, ukuran, lokasi, dan suasana. Sebutkan juga yang menjadi ciri khas dari tempat tinggalmu. Apa yang membedakan tempat tinggalmu dengan tempat tinggal teman-temanmu? Uraikan perasaanmu terhadap tempat tinggalmu di dalam teks. Nah, ini bagaimana perasaanmu terhadap tempat tinggalmu? Apakah kalian senang, betah, nyaman di sana? Nah, itu kalian uraikan, kalian tulis ya. Ingat, teks deskripsi yang kalian tulis harus memenuhi struktur teks yang sudah dibahas tadi. Strukturnya ingat, yang pertama adalah identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan ketiga simpulan. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.